وهي غلظ القلب وجموده حتى لا يتأثر بالموعظة ولا يرق ولا يلن عند ذكر الموت والوعد الوعيد وأحوال الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: أبعد الأشياء من الله تعالى القلب القاسي. وقال عليه الصلاة والسلام: من الشقاء أربع: قسوة القلب وجمود العين والحرص وطول الأمل. فاحترس من هذه الأربع. وفي الحديث الآخر: واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: wa iyyaka wal qaswah, hindarilah akan engkau, yaitu kerasnya hati. Apa yang dimaksud dengan kerasnya hati? Wa hiya ghalzul qalbi, yaitu keras hati, jumud, yang mana dengan kekerasan hati itu la yata'athar bil maw'idhah, yang tidak ada pengaruhnya, tidak ada reaksinya, ataupun tidak berbekas sama sekali kalau diberikan nasihat. Itu tanda-tanda hati seseorang itu keras. Kalau dipadai, sama sekali hatinya tuh kada tersentuh. Diceritakan tentang ibadah, keutamaan ibadah, diceritakan tentang keutamaan berzikir, bersolawat, ataupun dengan nasihat-nasihat, hatinya sama sekali kada tersentuh dengan nasihat itu. Nah, ini adalah salah satu tanda hati kita itu sudah mulai keras. Jadi kalau sudah merasa tanda-tanda seperti ini, maka jangan dibiarkan dan jangan diteruskan, maka diusahakan untuk diperbaiki. Karena hati kalau sudah keras, diteruskan, maka nanti dia akan mati. Kalau sudah hati itu mati, itu obatnya ngalih. Kalau hati itu keras, artinya masih sempat, masih bisa untuk disembuhkan, masih bisa aja jadi lembut, tuh masih bisa. Tapi kalau sudah mati, tangalih urusan. Ya. Hati yang sudah mati, hati yang sudah buta, kecuali hanya menunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus bisa selalu membaca dan mendeteksi keadaan hati kita itu setiap saat. Kalau mendengar nasihat-nasihat, hati kita itu tersentuh apa kada? Mendengar sesuatu anjuran-anjuran, hati kita tuh hendak apa kada mengamalkan. Wala yariqu wala yalinu 'inda dzikril maut. Dan hatinya tuh kada lembut ketika mengingat kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah engkau mengingat kematian. Jadi Nabi itu menyuruh kita untuk memperbanyak kematian. Karena mengingat kematian ini sangat mujarrab untuk menjauhkan kita daripada perbuatan maksiat. Mengingat kematian itu sangat mujarrab untuk membuat anggota tubuh kita giat dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang takut akan kematian, dia ingat tentang kematian, dia ingat tentang keadaan di alam kubur, dia ingat keadaan nanti bagaimana di padang mahsyar, dia ingat nanti keadaan bagaimana menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Rasa kekhawatiran,
rasa ketakutan, maka ini akan menimbulkan rasa ingin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut akan perbuatan maksiat. Karena yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih. Seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan di waktu dia hidup. Kalau kebiasaannya hidup itu ibadah kepada Allah, kebiasaan hidupnya membaca Al-Quran, kebiasaan hidupnya berzikir, bersolawat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah meninggal dalam keadaan itu. Dan kalau kebiasaan dalam hidupnya yang mendominasi di dalam waktu setiap harinya adalah lalai kepada Allah, apalagi maksiat kepada Allah, maka tidak menutup kemungkinan dia meninggal dalam keadaan lalai atau meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, kullu hal turidu an tamuta alaihi falzamha. Setiap keadaan yang engkau ingin mati dalam keadaan itu, maka lazimilah perbuatan itu. Kalau kita bercita-cita ingin meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, maka yang mendominasi dalam kegiatan ibadah kita adalah baca Al-Quran. Maka insya Allah kemungkinan besar Allah akan wafatkan kita dalam keadaan membaca Al-Quran. Kalau yang kita inginkan meninggal dalam keadaan membaca sholawat, maka harus yang mendominasi waktu ibadah kita setiap harinya itu adalah membaca sholawat. Maka insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi lazimi setiap apa yang kita kehendaki meninggal dalam keadaan itu, lazimi gawian itu. Hendak meninggal dalam keadaan sujud, berarti banyak sujud. Sujud itu hanya didapat di dalam sholat, berarti banyak sembahyang. Maka orang yang banyak sholatnya tidak menutup kemungkinan, maka meninggalnya dalam keadaan sholat. Dan ini meninggal dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan lagi ibadah, ini menunjukkan bahwa salah satu indikasi besar orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik. Dan sebaliknya, apabila seseorang itu meninggalnya dalam keadaan maksiat ataupun meninggal dalam keadaan lalai kepada Allah, ataupun dia meninggal dalam keadaan ingat kepada dunianya, ini adalah salah satu indikasi orang tersebut meninggal dalam keadaan baik, su'ul khotimah. Meninggal lagi menjudi misalkan, meninggal lagi minuman keras, meninggal lagi dalam keadaan mencuri, meninggal dalam keadaan merampok. Ini secara zahir menunjukkan bahwasanya orang tersebut meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Atau anak meninggal ini yang ingin ingat hanya urusan dunia saja. Sebelum detik-detik meninggalnya yang dia ingat hartanya, yang dia ingat duitnya, yang dia ingat perhiasannya. Jadi anak meninggal itu berpesan minta pasangkan semua perhiasan yang ada, pasangkan kalungnya, minta pasangkan gelangnya, minta pasangkan macam-macam cincin dan sebagainya. Setelah dipasangkan berataan, minta datangkan duit yang tersimpan yang ada di perangkasnya, sudah dilihatkan di depan matanya, meninggal dunia. Nah, ini kata para ulama ciri-ciri orang tersebut meninggal dalam keadaan yang kada baik. Jadi ini perlu kita hindari. Nah, jadi orang yang takut akan kematian, takut meninggal dalam keadaan kada baik, berarti ini akan berusaha kayak apa caranya supaya meninggal dalam keadaan baik. Ingat terus kematian, ingat terus tentang siksa kubur,
ingat tentang kayak apa susahnya di padang mahsyar, ingat kayak apa ngerinya nanti di jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau ini yang terus teriang-iang di dalam pikirannya, makanya kada wani bermaksiat kepada Allah. Dan hati orang tersebut kalau selalu mengingat kematian, dia akan lembut. Yang asalnya keras jadi lembut. Yang asalnya malas ibadah akan jadi mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih dengan nasihat kematian itu berpengaruh kepada dirinya, masih berkesan kepada dirinya. Kalau sampai sudah diingatkan tentang kematian, kada ada jua nih perubahan hati itu, kada ada jua. Pengaruh ke dalam hati kita tuh kada ada jua. Berarti ciri-ciri hati kita sudah keras. Jadi berusaha, kalau sudah keras berarti baiki, jangan dibiarkan. Karena kalau hati keras akibatnya apa? Beribadah jadi malas. Nak sembahyang itu yang 4 rakaat itu kebanyakan. Sembahyang yang 5 sampai 10 menit itu kelawasan. Padahal ibadah itu setempat aja. Tapi ini merasa kuyuh, merasa lawas. Jadi ini salah satu tanda hati kita sudah keras. Dipaksa untuk berzikir 1 mat aja berzikir sudah kehuyuhan. Baca sholawat 1 mat aja sudah kada mampu. Nah, perlu diperbaiki hati yang seperti ini. Caranya kayak apa? Perbanyak mengingat kematian. Banyaki istighfar kepada Allah. Banyaki taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an adalah obatnya hati. Obat hati yang lagi sakit ataupun obatnya rohani kita. Kita punya roh. Ya, ada jasad, ada roh. Jasad kita perlu makan. Pagi makan, siang makan, malam makan. Roh kita juga perlu makan. Tapi makanan roh bukan nasi. Makanan roh bukan roti. Makanan roh bukan daging. Makanan roh itu zikir. Makanan roh bacaan Al-Quran. Makanan roh sholawat. Makanan roh adalah ilmu. Makanan roh adalah nasihat-nasihat kebaikan. Itu makanan roh. Jadi kalau roh kita kada diberi makan, lapar juga. Sebulanan kada pernah dengar majlis. Sebulanan kada pernah dibawa baca Al-Quran. Sebulanan kada pernah dibawa zikir kepada Allah. Berarti hatinya sakit. Yang disebabkan karena lapar, rohnya tadi jadi garing. Kalau roh sudah garing, kada benaksu lagi nya. Hendak beribadah tuh kulir. Nah, hendak beribadah tuh jadi malas karena rohnya sakit. Maka sebagaimana kita ngasih makan kepada jasmani kita, maka begitu juga kita harus kasih makan kepada rohani kita. 3 kali kita masih kasih makan kepada jasad kita, berarti roh kita diberi makan kayak itu juga. Pagi bawa baca Quran, pagi bawa zikir, siangnya bawa ibadah, malamnya bawa ibadah. Berarti roh kita umpat makan juga nih. Kalau roh kita kenyang, berarti sehat. Ya, ada energi pada roh kita. Maka jangan dibiarkan roh kita juga kelaparan, apalagi sampai sakit. Wal wa'dil wa'id. Orang yang hatinya keras itu kada peduli lagi dan kada berpengaruh lagi apabila disampaikan tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala itu kada berpengaruh lagi, kada takutan.
Janji Allah tentang surga, janji Allah tentang neraka, kada maulahnya takutan. Janji Allah tentang surga, kada maulah inya ingin untuk ibadah. Dan ancaman-ancaman Allah tentang siksa Allah sama sekali kada maulah inya khawatir dan takut kepada Allah. Diceritakan tentang neraka kada takutan, tentang siksa kubur diceritakan kada takutan juga, diceritakan tentang kayak apa di padang mahsyar kada takutan juga. Nah, itu ciri hati kita sudah keras. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ab'adul asya'i min Allah taala al-qalbul qasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling jauh sesuatu itu daripada Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras. Paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa nih tentang hati ini. Kalau kita sadar punya kepedulian untuk memperbaiki hati, yang kita khawatirkan kita menjadi orang yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah jauh daripada Allah, berarti jauh daripada rahmat Allah. Kalau jauh daripada rahmat Allah, yang dekat kemana? Berarti yang parah itu kepada azab Allah, yang dekat kepada murka Allah, yang dekat adalah kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasad mudghah. Di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Ala wahyal qalb. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kalau rusak daging itu, maka rusaklah anggota tubuh kita, yaitu hati. Hati kalau baik, hati kalau bagus, hatinya kalau lembut, hatinya kalau bersih, dia akan memerintah kepada otak dengan perintahan yang baik juga. Karena hati jadi sentral segala perintah apa ke otak yang bersih, yang baik, maka otak pun akan memerintah anggota tubuh yang baik-baik juga. Tapi kalau hati sudah kotor, maka yang diperintahkan hati ini yang kotor-kotor juga, yang buruk-buruk juga disampaikan ke otak, maka otak akan menyuruh tangan bermaksiat, otak menyuruh mata untuk bermaksiat, otak akan menyuruh mulut untuk bermaksiat. Semuanya akan maksiat disebabkan apa? Karena sentralnya sudah kada baik, yaitu hati tadi. Maka wajib kita memperhatikan tentang keadaan hati. Sembahyang merasa kada nyaman, sembahyang kita merasa kada khusyuk, sholat kita merasa kada nikmat, maka periksa hati kita. Ada apa nih dengan hati kita? Apakah hati kita ada suuzon kepada orang lain? Apa hati kita ada sifat benci kepada orang lain? Apa hati kita ada sombongnya? Apa hati kita ada riyanya? Karena kalau sudah penyakit di dalam hati, akan berpengaruh kepada anggota tubuh kita. Orang yang hatinya bagus berarti insya Allah anggota tubuhnya ringan hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang bersih apabila tergores dengan sedikit maksiat terasanya. Orang yang hatinya bersih sedikit berbuat maksiatnya terasa, oh sedang maksiat. Tapi kalau hatinya sudah banyak kotorannya, banyak bintik-bintik hitamnya, ini kalau berbuat maksiat kada terasa lagi. Kenapa? Ya karena hilang hatinya. Kain putih sedikit aja kena noda hitam kelihatan. Tapi kalau sudah kain itu banyak debunya, kain putih itu banyak percikan hitamnya, karena pulang percikan hitam di titik hitam tadi ya kada kelihatan.
Nah, itu juga dengan hati kita ini. Kenapa kadang-kadang kita berbuat maksiat seakan-akan kada ada merasa berdosa? Apalagi kadang-kadang kita sampai meremehkan perbuatan maksiat tersebut. Ini menandakan karena hati kita banyak bintik-bintik ataupun noda-noda hitamnya itu sangat banyak, saudara. Sehingga perbuatan maksiat kada terasa. Masyaallah hadirin rahimahullah. Jadi yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalbul qasi, hati yang keras. Wa qala alaihi salatu wassalam min asy-syaqa'i arba'un. Termasuk daripada orang yang celaka itu ada 4. Yang pertama adalah qaswatul qalbi, hati yang keras. Itu yang pertama, tanda-tanda orang celaka memiliki hati yang keras. Keras hati. Keras hati ini maksudnya bukan orang yang keras hati hendak mencapai sesuatu, keras hatinya kalau pada sampai ada ambil. Bukan itu maksudnya. Keras hati ya kayak tadi. Orang yang sudah keras hati itu dikasih nasihat kada mempan. Dikasih nasihat mantul. Mantul. Bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kada masuk ke telinga itu, kada masuk. Kalau masih masuk itu masih lumayan. Ini kada masuk sama sekali. Sehingga orang yang sudah dikasih nasihat kada masuk ataupun mantul, berarti inya kada bakal berubah sifat orang tadi. Jar kita ini yang pian lakukan ini kada baik, yang pian lakukan ini kada bagus, yang pian lakukan ini keliru, dipadahi gitu. Yang dipadahi tadi sama sekali kada mengumpati dan kada menaati apa yang disampaikan. Berarti perbuatannya kada bakal berubah, kada bakal bagus sifatnya tadi. Ya gara-gara tadi. Tapi ketika seseorang itu dipadahi, sebaiknya pian kayak ini, yang kayak ini kada bagus, pian rubah yang kayak ini. Nya langsung mengumpati, berarti nandakan hatinya masih lembut. Kalau masih aja mau menerima nasihat itu masih bagus hatinya. Nah, jadi kalau sudah bagus hati itu mau aja menerima nasihat, insya Allah potensi untuk bertambah baik itu insya Allah bisa. Potensinya sangat besar. Dan yang kedua jumudul ain. Tanda-tanda celaka itu orang yang jumudul ain. Matanya itu sangat sulit untuk mengeluarkan air mata. Sangat sulit untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya jumudul ain. Kada mau sadih. Ya, ketika berbuat maksiat tuh kada mau sadih, kada mau menyesal. Hatinya kada mau sedih, matanya kada mau menangis. Tanda-tanda celaka. Artinya, inya kada menyesali dengan perbuatan dosa tadi. Selama orang itu mau menyesal dengan dosanya, maka akan terpancar dan akan terkuap dengan air mata tadi. Jadi air mata itu adalah sebagai ungkapan sedihnya hati kita, penyesalan hati kita, rasa takutnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati secara otomatis ya merespon sedihnya hati, direspon oleh mata sehingga air mata keluar. Berarti sebaliknya, orang yang mudah menangis karena Allah, yang mudah menangis kalau teringat dosanya, mudah menangis setiap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti menandakan ini alamatus sa'adah, alamat bahagia, alamat baik orang itu. Hatinya akan lembut. Hati yang keras, ya, hati yang keras itu bagaikan batu. Kayak apa nih caranya melemahkan hati yang keras tadi? Yaitu dengan cara disiram dengan apa? Dengan air mata.
Jadi air mata adalah obat yang sangat mujarab untuk melemahkan hati yang keras tadi. Dibantu dengan zikir, baca Al-Quran, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sangat membantu sama sekali untuk melemahkan hati yang keras itu dengan cara mengeluarkan air matanya. Semakin banyak air mata itu keluar, maka semakin cepat hatinya menjadi lembut. Kalau hati sudah lembut, akan gampang menerima nasihat, akan mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alamatus syaqa, tanda-tanda orang yang celaka itu ada al-hiris, yaitu bersifat tamak, bersifat rakus, ya. Rakus dengan dunia, bukan rakus dengan ibadah. Rakus dengan pahala itu bagus, ya, kada cukup sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat hendak lagi 4 rakaat, hendak lagi 6 rakaat. Kada cukup sholawat hari 100 kali sehari, hendak lagi jadi 200, hendak lagi jadi 300. Taat kepada ibadah itu baik, tapi taat kepada dunia inilah yang mazmum, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tamak akan menimbulkan buahnya, yaitu hubbud dunia, cinta kepada dunia. Sedangkan cinta kepada dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'su kulli khati'atin, puncak sentral segala kesalahan, sentral segala kemaksiatan itu asalnya karena cinta kepada dunia. Berbuat zalim karena dunia, menipu orang hendak yang penting punya untung banyak sampai menipu karena cinta dunia. Korupsi ya asal usulnya karena cinta dunia. Yang diantara sebabnya tadi ya karena rakus dan tamak. Sehingga banyak cabang-cabang maksiat yang muncul daripada penyakit rakus tadi. Dan juga penyakit rakus ini akibatnya adalah dia nanti akan berbuat salah kepada manusia, hubungannya dengan manusia, menipu, korupsi, merampok, mencuri, karena rakus. Rakus itu kan kada qanaah, kada menerima dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada dia, merasa kurang dengan rezeki yang sudah Allah tentukan, sehingga dengan mencarinya hanya sampai-sampai dengan berbuat zalim, kada sesuai dengan syariat. Hubungannya kepada manusia, hubungan kepada manusia ini kalau salah kepada manusia ini lebih sulit maafnya dibandingkan kita salah kepada Allah. Kalau salah kepada Allah ini meminta maafnya lebih mudah daripada kepada manusia. Kalau manusia ribet. Ya, yang pertama kita harus mendapatkan maafnya, dan yang kedua kita harus, kalau yang harta pernah kita ambil harus kita pulihkan ke orangnya. Tapi kalau lawan Allah kita cukup dengan menyesal lawan Allah Subhanahu wa taala, berjanji kada mengulangi, maka kita taubat dengan taubatan nasuha, Allah ampuni dosa kita. Maka jadi para ulama, kalau kita ini harus berbuat dosa juga, maka berbuat dosalah kepada Allah, jangan berbuat dosa kepada manusia. Karena berbuat dosa kepada Allah lebih mudah ampunannya dibandingkan berbuat dosa kepada manusia. Dan kita karena manusia kada terlepas daripada salah, khilaf kepada manusia itu kada terlepas. Maka oleh sebab itu ya banyak-banyaklah kita meminta maaf kepada orang lain, dan banyak-banyak memaafkan orang lain juga. Banyak-banyak minta maaf, banyak-banyak juga memaafkan. Dan di antara solusi
yang diberikan oleh para ulama supaya nih kesalahan kita kepada manusia dimaafkan oleh Allah, yaitu dengan cara banyak-banyak beristighfar, meminta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kita punya hak kepadanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang punya hak kepadaku. Minta ampunkan lawan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam istighfar, astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Nah, yang sangat penting dalam istighfar. Banyak baca gitu. Wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Ya Allah, ulun minta ampun lawan pian kepada orang-orang yang punya hak wajib kepadaku. Gara-gara apa? Gara-gara kita menyambatinya, punya hak lawan kita. Gara-gara kita mengambil ampuninya, berarti punya hak lawan kita. Jadi kita minta ampun karena Allah dosa-dosanya. Nanti di akhirat, karena sangat banyaknya istighfar kita kepada orang yang punya hak kepada kita tadi, Allah ampuni dosanya. Dosanya habis, dosanya bersih. Akhirnya Allah tawarkan surga. Wahai fulan, pian ini masuk surga ini berkat karena si fulan yang banyak memintakan ampun kepadaku untukmu. Tapi semasa di dunia inya ini ada salah lawan ikam. Ya, inya pernah menyambati ikam, inya pernah mengambil barang engkau. Kalau pian hendak masuk surga, maka syaratnya maafkan kesalahannya. Karena engkau ini masuk surga sebabnya karena inya banyak minta ampun lawan aku, kata Allah SWT. Maka karena orang ini yang dilihat di depannya itu sudah surga, maka ringanlah hatinya untuk merelakan, ringanlah hatinya untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kita semasa hidup. Nah, ini di antara solusi. Kalau kita banyak punya salah kepada manusia, banyaki minta ampun lawan Allah untuk orang yang kita punya salah kepadanya tadi. Ya, semakin banyak istighfar kita, semakin banyak dosa orang itu diampuni. Kalau orang itu masuk surga gara-gara kita, maka insya Allah kesalahan kita pun akan ringan dimaafkan oleh orang tersebut. Apalagi kalau orangnya misalnya sudah meninggal, ya, kita punya salah, hendak minta maaf kadang-kadang orangnya sudah meninggal ataupun orangnya tolak jauh. Caranya kayak tadi, istighfar ataupun bersedekah. Ya Allah, ulun niat sedekah, ulun hadiahkan kepada orang-orang yang punya hak wajib kepadaku. Ulun hadiahkan pahala kepada mereka. Ini kata ulama adalah salah satu solusi supaya kaina kita kada dituntut di akhirat ataupun di hari kiamat. Itu solusi. Wa'alamu Allah liyaqulu du'aan min qalbin ghafil, dan ketahuilah bahwa Allah SWT tidak akan menerima doa dari hati orang yang lalai. Inya berdoa tapi kada tahu makna doanya. Inya minta rezeki lawan Allah Subhanahu wa taala, minta jagakan lawan Allah, tapi hatinya kemana-mana. Hatinya kada sinkron dengan mulut yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, doa yang kayak ini kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau adab kita berdoa, mulut kita meminta, maka hati umpat minta juga. Hati kita harus sinkron dengan apa yang kita ucapkan. Jangan hati kemana-mana, mulut kita berdoa. Kada sadar nih apa yang diucapkan oleh mulut. Jadi berusaha apa yang diucapkan, hati juga ikut sinkron dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu